Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Deno Ferdian Putra dengan NIM 2310862040. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial dan budaya. Nah, teman-teman semuanya, dibalik kita sebelumnya sudah menjelaskan perubahan sosial dan perubahan budaya, pasti perubahan-perubahan tersebut akan menimbulkan konflik atau ada saja masyarakat yang tidak menerima atas perubahan tersebut, dan terjadilah yang namanya permasalahan sosial budaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih mengambil contoh permasalahannya sosial budaya itu dalam masyarakat Indonesia gitu teman-teman. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang sangat kaya dan beragam. Keberagaman ini mencakup seni, rumah adat, bahasa, dan upacara adat, dan lain-lain gitu. Keberagaman ini harusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Namun di sisi lain, keberagaman ini juga dapat menimbulkan permasalahan sosial budaya yang mengancam harmoni dan stabilitas masyarakat. Mengapa permasalahan sosial budaya ini dapat terjadi? Karena ada suatu kondisi saat terjadinya pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri gitu. Faktor dari dalam masyarakat meliputi masalah kependudukan, penemuan baru, konflik, dan keinginan untuk berubah, seperti perubahan-perubahan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya gitu. Nah, kalau dari faktor luar, masyarakat itu meliputi pengaruh globalisasi, modernisasi, kolonialisasi, dan asimilasi gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa permasalahan sosial budaya yang mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, untuk kita dengar gitu. Yang pertama itu tingkah laku pemuda. Ini teman-teman, pada zaman modern saat ini permasalahan budaya adalah permasalahan yang memiliki tantangan sendiri. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing. Hal ini terutama berdampak pada tingkah laku pemuda yang cenderung terpengaruh oleh gaya hidup hedonisme, konsumtif, individualis, dan liberal. Akibatnya banyak pemuda yang melupakan identitas budaya mereka sendiri dan mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Ini relate sekali teman-teman. Pasti banyak di antara kita, atau mungkin kita sebenarnya adalah pemuda yang melakukan kesalahan tersebut namun kita tidak sadar. Nah, ini contoh-contohnya seperti kita mengikuti tren fashion dari luar negeri. Ternyata fashion yang kita bawa ke negeri kita ini ternyata tidak sesuai dengan norma-norma kita, seperti penggunaan baju yang ketat, yang terbuka, menampakkan belahan dada atau pusar. Itu mungkin sangat trendy dan fashionista gitu bagi teman-teman. Tapi ini sangat melanggar norma-norma yang ada di lingkungan kita, karena kita itu kerap sekali itu untuk apa ya, agar memakai pakaian-pakaian sopan. Dan pakaian sopan kalau di Indonesia itu adalah pakaian yang tertutup gitu teman-teman gitu. Jadi memakai pakaian terbuka adalah sama dengan melanggar norma-norma alias tidak sopan gitu, atau pandang-pandangan orang yang membuat norma tersebut, atau pandang-pandangan orang tua gitu. Itu ya teman-teman. Yang kedua adalah korupsi. Nah, ini sering sekali terjadi di negara kita. Bila ada yang bertanya kenapa korupsi masih ada di Indonesia dan kenapa tidak bisa diberantas, jawabannya ada karena korupsi adalah sudah menjadi budaya gitu teman-teman. Nah, korupsi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan moral dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi merugikan negara dan rakyat karena menghabiskan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara gitu. Karena seringnya terjadi korupsi ini ya, sehingga dianggap menjadi budaya gitu. Karena sering kali terjadi korupsi gitu. Nah, masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan pemerintah. Itu menjadi permasalahan sosial budaya yang
berada di sekitar kita, teman-teman. Yang ketiga adalah narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkoba adalah zat-zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan kesadaran, persepsi, mood, emosi, dan perilaku. Narkoba itu sangat berbahaya, teman-teman, bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya. Narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan sudah dihilangkan. Narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial budaya yang serius di Indonesia karena penyebar di berbagai kalangan masyarakat, terutama kalangan muda. Dampaknya itu bukan ke diri kita sendiri aja, teman-teman, tapi ke orang-orang yang di sekitar kita gitu. Mungkin karena narkoba ini mempengaruhi pikiran kita menjadi memiliki akal yang tidak sehat lagi. Kita bahkan memiliki niatan untuk mencuri kalau tidak ada uang lagi. Itu fakta, teman-teman. Narkoba itu mempengaruhi pikiran, kesadaran, persepsi, mood, emosi, dan perilaku dari penggunanya gitu. Nah, jadi itu mempengaruhi diri kita dan orang lain, dan dapat merugikan orang-orang di sekitar kita gitu. Yang keempat, ada kemiskinan. Ini yang terakhir ya, teman-teman, permasalahan sosial budaya, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, bencana alam, konflik sosial, korupsi, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial budaya yang kompleks dan multidimensi karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesejahteraan, kualitas hidup, asasi manusia, keamanan, dan perdamaian gitu, teman-teman. Nah, kemiskinan ini seperti lingkaran setan. Orang miskin itu karena apa? Karena dia tidak dapat bekerja, teman-teman. Kenapa seseorang itu tidak dapat bekerja? Karena dia tidak memiliki pendidikan yang layak. Kenapa seseorang itu tidak memiliki pendidikan yang layak? Karena dia tidak punya uang, teman-teman. Nah, kenapa dia tidak punya uang? Karena dia miskin. Kenapa dia miskin? Karena dia tidak punya pekerjaan. Kenapa dia tidak punya pekerjaan? Karena dia tidak punya pendidikan yang layak. Kenapa dia tidak punya pendidikan yang layak? Karena dia tidak kaya. Nah, seperti itu terus, teman-teman, lingkarannya. Entah bagaimana cara kita untuk memutus lingkaran kemiskinan ini, teman-teman. Nah, inilah permasalahan sosial budaya di Indonesia terutama, itu masih banyak sekali dan masih susah untuk kita minimalisir atau kita hilangkan gitu, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa kita harus siap dengan perubahan sosial, perubahan budaya. Jangan sampai konflik-konflik terjadi dan malah timbul permasalahan akibat adanya perubahan. Kita harus bijak dalam menyikapi perubahan apapun itu. Ya, teman-teman, ambil positifnya, kita buat yang negatif tersebut menjadi positif. Kita manfaatkan perubahan-perubahan tersebut dengan sebaik-baiknya gitu, teman-teman. Nah, sekian materi permasalahan sosial dan budaya dari saya, Deno. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan mungkin, atau kevalidan data yang saya berikan itu kurang. Saya mohon maaf sekali, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.